Hello everyone, welcome back to Matsa Serba Online Science Lesson with me Dewi Faiza. Alright, before we start, let's say the doa first. Bismillahirrahmanirrahim. May Allah let our heart be filled with light and insight and understanding and knowledge. Amin. Anak-anakku yang hebat, pada pembelajaran kita kali ini kita akan belajar tentang materi pesawat sederhana ya. Ini kelanjutan dari materi usaha dan daya yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, perhatikan anak-anak, di situ ada gambar seorang tokoh ilmuwan ya yang pernah berjaya di abad 12 Masehi. Siapa kira-kira namanya? Ada yang tahu? Namanya adalah Al-Khazini. Nah, beliau ini dikenal sebagai fisikawan terbesar sepanjang sejarah ya. Kelahiran di negara Bizantium ya. Nah, pada masa itu negara yang dipimpin oleh kekhilafahan ya memang telah memiliki kejayaan yang luar biasa di bidang keilmuan, khususnya bidang sains. Nah, Al-Khazini ini ya dikenal sebagai fisikawan terbesar sepanjang sejarah. Kenapa? Karena banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan sains modern. Nah, ini anak-anak, kenapa Bu Dewi kasih contoh ya sosok beliau supaya anak-anak memahami betapa pentingnya kita belajar ilmu sains. Nah, ini anak-anak ya, apa yang sudah dilakukan oleh Al-Khazini pada saat itu, kemudian kita bisa manfaatkan saat ini, maka ada pahala jariah, pahala yang mengalir bagi Al-Khazini tentang ilmu yang sudah dipelajari, kemudian kita bisa manfaatkan. Nah, apakah kita tidak ingin seperti beliau? Nah, tentu kita ingin sekali, sehingga ketika kita belajar ilmu sains, kemudian kita bisa menemukan dan akhirnya nanti ya ada orang lain yang bisa manfaatkan ilmu kita, Masya Allah ya, pahala kita akan semakin menumpuk nanti pada saat di hari penghisaban. Anak-anakku sekalian, itulah sosok ilmuwan muslim ya yang bernama Al-Khazini. Nah, tujuan pembelajaran video kali ini anak-anak, yang pertama anak-anak nanti diharapkan bisa mengidentifikasi jenis pesawat sederhana. Yang kedua, anak-anak bisa menyebutkan contoh pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, anak-anak bisa menganalisis jenis-jenis pengungkit. Yang keempat, anak-anak diharapkan mampu menghitung keuntungan mekanik pada pengungkit. Yang kelima, anak-anak bisa menganalisis contoh-contoh benda yang menggunakan prinsip bidang miring. Dan yang keenam, anak-anak nanti diharapkan bisa menghitung keuntungan mekanik pada bidang miring. Nah, anak-anakku sekalian, keenam tujuan pembelajaran inilah nanti diharapkan anak-anak bisa menguasainya. Nah, anak-anakku sekalian, untuk materi pesawat sederhana ini ada 4 tema yang akan kita pelajari, tapi Bu Dewi bagi menjadi 2 pertemuan ya. Untuk pertemuan ini kita akan belajar tentang pengungkit dan bidang miring, sedangkan pertemuan minggu depan kita akan pelajari tentang katrol dan roda berporos. Nah, untuk materi pengungkit itu sendiri nanti ada pengungkit jenis 1, pengungkit jenis 2, dan pengungkit jenis 3. Nah, perhatikan selanjutnya anak-anak. Nah, ini ada gambar tentang pesawat sederhana. Apa sih sebenarnya pesawat sederhana itu? Nah, perhatikan. Pesawat sederhana itu adalah alat yang digunakan untuk mempermudah, membantu pekerjaan manusia. Nah, jadi di sini ada kata kunci mempermudah pekerjaan manusia. Jadi pesawat sederhana itu adalah alat bantuan anak. Nah, di situ ada 2 contoh gambar ya. Orang kalau tanpa papan ya, yang dibuat bidang miring tadi, itu apakah bisa dengan mudah ya mengangkat
apa itu benda yang seperti tabung begitu besar untuk dimasukkan ke dalam mobil. Nah, disitulah maka orang itu kemudian menggunakan alat bantu. Ya, alat bantu inilah yang disebut dengan pesawat sederhana. Begitu pula pada gambar yang kedua, ada anak lagi mengungkit batu, yaitu pakai kayu yang kuat ya untuk mengangkat batu. Nah, ini adalah salah satu contoh pesawat sederhana, anak-anak. Selanjutnya, ya, seperti tadi yang disampaikan, kita akan belajar tentang pengungkit atau tuas. Apa itu pengungkit? Nah, pengungkit adalah pesawat sederhana berupa batang keras yang dapat berotasi suatu titik tumpu. Nah, ini anak-anak ya, gambarnya. Jadi di sini ada batang ya, batang keras, kemudian dapat berotasi suatu titik tumpu. Mana titik tumpunya? Nah, ini anak-anak ya, ini adalah titik tumpunya. Nah, di dalam pesawat sederhana nanti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah titik tumpu, kemudian ada lengan beban, ada lengan kuasa. Ini anak-anak ya, 3 hal yang berhubungan dengan pesawat sederhana. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kerja pengungkit? Nah, ini ya. Prinsip kerjanya itu adalah dengan gaya kecil, beban berat mampu dipindahkan. Nah, jadi dengan gaya yang kecil, ini gaya anak-anak ya, ini beban berat bisa dipindahkan. Perhatikan ya. Nah, bagaimana kerjanya? Kok bisa ya? Beban berat bisa dipindahkan dengan beban yang kecil. Nah, ternyata gaya ini bisa diperkecil dengan cara memperpendek lengan beban. Nah, ini ya, memperpendek lengan beban. Ini anak-anak lengan beban. Jadi digeser ya. Jadi ini pengungkitnya atau tuasnya ini digeser sehingga lengan bebannya semakin pendek. Nah, karena lengan bebannya pendek, maka yang panjang adalah lengan kuasa. Nah, sehingga di sini dapat dikatakan semakin panjang lengan kuasa, maka semakin gaya yang akan dibutuhkan. Ini anak-anak ya. Nah, sehingga dari hubungan keempat hal itu ada gaya, ada beban, ada lengan beban, kemudian ada lengan kuasa, maka dapat dirumuskan F atau gaya kali lengan kuasa sama dengan berat kali lengan beban. Nah, W di sini adalah berat anak-anak ya, bukan usaha, tapi berat. Nah, berat itu rumusnya apa kemarin? Berat itu adalah massa kali gravitasi. Nah, itu sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Atau gaya sama dengan beban kali lengan beban dibagi lengan kuasa. Atau F sama dengan W kali lengan beban dibagi lengan kuasa. Itu anak-anak tentang pengungkit atau tuas. Selanjutnya anak-anak. Nah, pada saat kita menggunakan pengungkit, itu sebenarnya kita sudah mendapatkan keuntungan anak-anak. Yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan keuntungan mekanik. Nah, apa sih sebenarnya keuntungan mekanik itu? Keuntungan mekanik ini sebenarnya adalah sesuatu yang bisa menggandakan gaya ya, sehingga gaya yang dikeluarkan oleh manusia itu bisa diperkecil. Nah, ini anak-anak yang disebut dengan keuntungan mekanik. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitung keuntungan mekanik, Km itu sama dengan beban dibagi gaya. Nah, makanya kalau gayanya besar ya, ini keuntungan mekaniknya bagaimana? Besar apa kecil kira-kira? Nah, nanti bisa dihitung pada contoh soal anak-anak ya. Nah, KM itu adalah keuntungan mekanik, W ini adalah beban, satuannya Newton, gaya, satuannya Newton, lengan kuasa, satuannya adalah massa, kemudian meter ya, maaf, lengan kuasa satuannya meter, lengan beban satuannya juga meter. Nah, sekarang contoh soal. Nah, ini ada
anak perempuan yang sedang main jungkat-jungkit ini ya. Nah, kira-kira panjang mana antara si Siti dan si Ani ini ya. Nah, di dalam kasus ini ya, Siti itu terletak pada titik tumpu jaraknya 30 cm. Nah, jadi di sini si Siti ini jaraknya 30 cm dari titik tumpu. Masanya Siti itu 20 kg. Masanya Ani 25 kg. Nah, berapa jarak Ani dengan titik tumpunya supaya jungkat-jungkit ini seimbang? Nah, itu masalahnya di sana. Nah, sekarang kita harus tahu yang diketahui dulu ya. Kita harus tahu yang diketahui dulu. Lengan Siti adalah 30 cm. Beban Siti di sini yang diketahui adalah masanya ya 20 kg. Kemudian masa Ani 25 kg. Ditanya adalah lengan Ani. Nah, anak-anak, untuk massa Siti dan massa Ani kita harus rubah dulu menjadi beban. Berarti dikalikan gaya gravitasi ya. Nah, ini W Siti kali L Siti sama dengan W Ani kali L Ani. Nah, W Siti berapa? W Siti adalah 20 kali 10. Kemudian L Siti 30. W Ani 25 kali 10. L Ani yang ditanyakan. Nah, sekarang kita hitung semuanya. W Siti dan L Siti itu jumlahnya ada 6.000 ya. 20 kali 10 kali 30 berarti 6.000. Kemudian W Ani 250 kali lengan Ani. Nah, disinilah nanti bisa ditentukan berapa lengan Ani, yaitu 6.000 dibagi 250 ketemu 24 cm. Jadi pada saat 24 cm kemudian si Siti 30 cm dari titik tumpu, ini nanti kondisinya akan seimbang karena memang bebannya ini berbeda antara Siti dan Ani. Berikutnya anak-anak. Nah, contoh soal lagi yang kedua ya. Terdapat sebuah tuas memiliki keuntungan mekanik 6. Jika diberikan gaya 30 Newton pada lengan kuasa, berapa berat beban yang dapat diangkat pengukit? Nah, di sini diketahui km. Nah, ini ya, km-nya ada 6. Kemudian gaya F 30 Newton. Ditanyakan W berat beban. Nah, ini ya. Tadi rumusnya km sama dengan apa? Km sama dengan beban dibagi gaya. Nah, ini anak-anak ya. Jadi km sama dengan beban dibagi gaya. Km-nya 6 sama dengan beban dibagi 30 Newton. Berarti beban sama dengan 6 kali 30 Newton. Berarti ketemu berapa bebannya? Bebannya adalah 180 Newton. Paham ya anak-anak? Mudah sekali, insya Allah anak-anak nanti akan bisa mengerjakan soal-soal berikutnya. Nah, di sini soal yang nanti anak-anak harus kerjakan. Terdapat tuas panjangnya 1,5 meter. Nah, ini berarti panjangnya 1,5 meter anak-anak ya. Digunakan untuk mengangkat kubus seberat 1200 Newton. Ini kubusnya ini 1200 Newton. Jika titik tumpu diletakkan 0,5 meter dari batu ya. Maaf, dari kubus maksudnya ya. Nah, hitunglah A, berapa besar gaya yang harus dikeluarkan, dan B, berapa keuntungan mekaniknya. Nah, ini anak-anak ya. Beratnya sudah diketahui ada 1200. Kemudian lengan beban sudah diketahui 0,5. Nah, berarti lengan kuasanya berapa? Lengan kuasanya itu berarti 1500
cm atau 1,5 meter dikurangi setengah meter anak-anak ya. Nah, nanti akan bisa diketahui gayanya. Mudah kan? Nah, kalau sudah semua kita tinggal menghitung km. Nah, km tadi kan beban dikurangi gaya. Oke, mudah. Selanjutnya anak-anak. Nah, tentang macam-macam pengungkit. Nah, ini ya. Ada pengungkit golongan 1, ada pengungkit golongan 2, ada pengungkit golongan 3. Apa sih yang membedakan kok dibagi menjadi 3? Ternyata ini perlu diperhatikan, bedanya itu ada pada posisi, titik tumpu, beban, dan kuasa. Nah, ini anak-anak ya, yang tadi Bu Dewi sampaikan ada 3 hal, yaitu titik tumpu, beban, dan kuasa. Nah, di situ ada lengan beban, lengan kuasa. Nah, titik tumpu ini anak-anak ya. Nah, titik tumpu kalau tuas jenis 1 terletak antara beban dan kuasa. Ya. Tuas golongan 2 ternyata yang ada di antara tumpu dan kuasa itu adalah bebannya. Jadi bebannya di tengah wes ya. Beban di tengah. Kalau jenis 1, titik tumpu yang di tengah. Nah, bagaimana kalau jenis 3? Yang jenis 3 kuasanya di tengah. Nah, ini anak-anak ya. Kuasa di tengah. Kalau ini beban yang di tengah, kalau ini titik tumpu yang di tengah. Ini yang membedakan ya nanti. Sehingga kita nanti bisa mengambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira yang tuas jenis 1 itu apa? Nah, ini ya contohnya ada gunting, ada apa ini buat nyongkel paku ya, kemudian ada penjepit buku. Nah, tuas jenis 2 itu contohnya seperti ini alat pembuka botol, kemudian alat potong kertas dan yang lainnya. Nanti anak-anak bisa mencari sendiri di rumah, mempraktekkan ya. Kemudian tuas jenis ketiga ada staples, pinset ya, ada cangkul. Nah, ini anak-anak tentang contoh-contoh pengungkit atau tuas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang yang kedua ya, maksudnya pesawat sederhana yang kedua adalah bidang miring. Apa itu bidang miring? Bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa papan. Nah, ini ya, papan miring yang tujuannya adalah untuk memperkecil usaha saat memindahkan beban yang berat. Nah, seperti gambar yang pertama tadi, memindahkan kaleng yang besar ke atas mobil pakai bidang miring. Nah, ini anak-anak ya. Nah, semakin landai bidang miring, maka gaya yang diberikan semakin kecil. Begitu sebaliknya, kalau semakin curam, maka bidang miringnya semakin curam bidang miring, gayanya semakin besar. Nah, bagaimana hubungan antara gaya, kemudian panjang papan, berat benda, dan ketinggian? Nah, ini bisa dirumuskan F kali S sama dengan W kali H. Nah, F itu gaya, S itu adalah panjang papan, W ini adalah beban benda, H ini adalah ketinggian ya pada saat menyandarkan papannya atau membentuk bidang miringnya. Nah, gaya satuannya Newton anak-anak. Panjang papan satuannya meter, W satuannya Newton, dan H satuannya meter. Nah, bagaimana keuntungan mekaniknya? Nah, ini karena segitiga yang besar itu sebangun dengan segitiga yang kecil, maka ini seperti rumus yang sudah tadi, F kali S sama dengan W kali H itu juga sama dengan W dibagi F sama dengan S dibagi H. Sehingga keuntungan mekaniknya itu adalah sama dengan S dibagi H. Nah, ini anak-anak berikutnya tentang soal yang harus kalian kerjakan ya. Di situ ada
seorang laki-laki yang bernama Fahri ingin memindah kotak ke dalam mobil dengan menggunakan bidang miring ya. Nah, kotaknya ini memiliki massa 500 kg, kemudian bidang miringnya ini memiliki panjang 3 meter dan ketinggian dari atas tanahnya ini 1 meter. Nah, sehingga nanti akan bisa mudah memindahkan. Namun yang dipermasalahkan kira-kira berapa gaya yang dibutuhkan oleh Fahri. Nah, ini anak-anak ya. Nah, kita tinggal masukkan angka-angka itu di sini pakai rumus ini ya, atau pakai rumus yang sudah disampaikan di video sebelumnya itu ya. Nah, karena ini massa maka harus ditentukan beratnya, yaitu 500 kg kali 10 meter per sekon kuadrat ya anak-anak. Kemudian S-nya ada 3, hanya 1. Nah, tinggal F-nya ini berapa? Nah, nanti kalian tinggal menghitung. Nah, itu anak-anak tentang materi pesawat sederhana. Yang pertama adalah tadi jungkit atau pengungkit ya. Pengungkit atau tuas. Kemudian yang kedua adalah bidang miring. Nah, tapi di dalam materi pengungkit atau tuas tadi ada 3 hal yang penting diperhatikan. Yang pertama adalah titik tumpu, kemudian kuasa dan beban. Nah, karena untuk membedakan antara tuas jenis 1, tuas jenis 3, tuas jenis 2 ya, 1, 2 dan 3 tadi bedanya adalah pada di mana titik tumpunya gitu ya, di mana bebannya dan di mana kuasanya. Itu tadi tentang pengungkit atau tuas. Dan yang kedua tentang bidang miring. Demikian anak-anak untuk materi yang sudah disampaikan Bu Dewi pada hari ini. Well, this is the end of this video lesson. Thank you for your attention and see you again in my next video. Bye now. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.